Para pelaku pembunuhan terhadap seorang supporter PSS Sleman, Aditya Eka Putranda, telah ditangkap. Tim gabungan Satuan Reskrim Polres Sleman dan Polsek Gamping bergerak cepat mengamankan 18 orang, kemudian 12 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyampaikan Adit, pemuda 18 tahun ini dianiaya hingga akhirnya tewas lantaran identitasnya sebagai supporter PSS Sleman. Sedangkan para pelaku ini mengaku terafiliasi sebagai bagian dari kelompok supporter PSIM Yogyakarta, yakni Brajamusti. Kepala Satuan Reskrim Polres Sleman AKP Roni Prasadana mengungkapkan dua motif utama pembunuhan ini adalah pertama, para tersangka mengaku dikejar oleh kelompok BCS, namun keterangan ini masih didalami polisi. Motif kedua, ada provokasi yang dilakukan sendiri oleh salah satu tersangka kepada teman-temannya. Para tersangka ini memiliki peran masing-masing dan diduga sudah merencanakan sebelumnya jika akan melakukan keributan ketika ada kelompok supporter PSS Sleman, calon korban acak yang melintasi tempat kejadian perkara. Pelaku HN berusia 40 tahun berperan memukul punggung korban menggunakan pipa paralon. Pelaku AE 21 tahun warga Gunung Kidul berperan memukul menggunakan stik dan membacok korban menggunakan mandau. Sedangkan AB 19 tahun memukul sekaligus membacok korban menggunakan celurit dan membawa bom molotov. KL 26 tahun menendang dan membacok korban dengan celurit. YM 22 tahun memiting atau memegangi korban. AP 29 tahun menarik dan memiting korban. Kemudian AE 18 tahun membacok korban dengan senjata tajam. Pelaku AS 20 tahun, SM 37 tahun, dan FS 31 tahun menendang dan juga memukuli korban. RF 22 tahun menabrak rombongan korban dengan motor Kawasaki KLX. Sedangkan JN 17 tahun berperan memprovokasi rekan-rekannya dengan mengatakan dikejar oleh kelompok supporter BCS. Dia juga melemparkan kembang api ke rombongan korban. Untuk pelaku terakhir yang diduga berperan sebagai provokator tidak ditampilkan ke publik dengan pertimbangan masih di bawah umur. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti kejahatan ini yakni 7 botol bom molotov, 3 pipa besi, 1 pedang, 1 sangkur, 1 celurit kecil, 1 stik pemukul, 2 kembang api, dan 1 celurit besar. Sedangkan mandau yang digunakan untuk membacok korban belum ditemukan. Roni mengungkapkan beberapa senjata tajam tersebut telah disiapkan oleh rombongan pelaku sebelum melakukan penganiayaan. Alat-alat barang bukti ini sudah dipersiapkan, sehingga memang sudah direncanakan untuk kisruh, tegasnya. Atas insiden ini, 12 pelaku ini disangkakan melanggar UU Perlindungan Anak dan Pasal 170 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan dan atau penganiayaan secara bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi juga masih melakukan pendalaman dalam penyelidikan karena ada dugaan bahwa kejadian ini sudah direncanakan sebelumnya. Apakah para pelaku dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana? Polisi menyatakan hal tersebut tergantung pada pendalaman yang masih terus dilakukan. Para penyidik juga akan berkonsultasi dengan pakar hukum mengenai hal ini.